Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Kota Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 lewat. OTW berada di stasiun BNI City, stasiun KAI Komuter, dan stasiun KA Bandara. Hari Selasa, 2 pekan kurang ya, menjelang perayaan Idul Fitri di pekan depan. Suasananya sepertinya belum terlihat mudik ya. Masih suasana normal seperti biasa ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu titik untuk teman-teman menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dari pusat kota, yaitu stasiun BNI City, stasiun KA Bandara ya. Rudat FM sudah melihat di bagian atas tadi kondisinya belum seramai yang suasana mudik ya, masih sepi-sepi saja, hanya diramaikan oleh penumpang KAI Komuter yang naik dan turun di sekitar ini. Sementara sepertinya pengunjung yang akan menuju ke Bandara Suta belum terlihat masif ya teman-teman. Yang jelas di hari Senin sepertinya sudah turun tunjangan hari raya. Nah ini tentu saja salah satu pendorong ya ekonomi Indonesia di setiap tahun yang biasanya akan mendorong konsumsi masyarakat ya. Bisa berupa belanja, baik produk-produk retail maupun juga konsumsi masyarakat harian ya. Dan juga momen yang terbesar adalah mudik lebaran. Banyak sekali masyarakat kita yang menjadi perantauan ya. Lalu kemudian mudik pada saat momen lebaran. Sebelum hari raya beberapa kesempatan tergantung juga hari liburnya ya teman-teman. Nah sepertinya kalau melihat dari jadwal libur bersama, kemudian juga ada hari raya Nyepi ya, dan selanjutnya ada momen liburan lebaran dan juga libur bersama atau cuti bersama setelahnya. Ada hari Senin dan Selasa di pekan yang akan datangnya lagi ya teman-teman. Nah kalau data yang memperhatikan ekonomi Indonesia ini dibayang-bayangi juga secara makro ya oleh berbagai hal. Ada gonjang-ganjing di pasar modal, ada juga gonjang-ganjing di pasar uang, pasar valuta asing ya. Ada juga gonjang-ganjing di sektor fiskal Indonesia yang saat ini utang Indonesia tidak baik-baik saja teman-teman. Sudah menghabiskan margin 42% dari penerimaan. Jadi utang kita yang harus dibayar setiap tentu saja dicicil dalam setahun ya barangkali. Nah itu porsinya sudah mengambil 42% dari penerimaan Indonesia, baik pajak maupun penerimaan non pajak ya, pendapatan negara di luar pajak, PNBP. Nah dan yang terbaru, nah itu dimunculkan melalui rating oleh pemeringkat asing ya, ada Fitch Rating dan Moody's yang sudah menunjukkan bahwa outlook kredit Indonesia negatif dalam jangka pendek ya tentunya teman-teman. Sementara jangka panjang masih terlihat stabil ya teman-teman. Nah dampak dari Fitch Rating ini tentu saja akan mempengaruhi juga kepercayaan investor ya untuk masuk ke Indonesia, baik di pasar modal maupun juga di produk-produk turunan seperti sertifikat Bank Indonesia ataupun juga obligasi pemerintah. Nah, yang terlihat saat ini tentu saja bahwa gonjang-ganjing di pasar modal sudah diawali juga sebelumnya melalui pemeringkat ataupun penerbit indeks ya, ada Stanley Morgan Capital Index yang sudah sempat menggonjang-ganjing pasar modal Indonesia yang awalnya IHSG sudah di atas 8.000 bahkan hingga menyentuh hingga 9.000 lalu turun ke sekitar 7.000 lebih dan sekarang sudah down cukup banyak hingga 7.100 IHSG Indonesia, Bursa Efek Indonesia ya teman-teman, indeks harga saham gabungan ya. Jadi kita juga akan dibayangi juga di sektor lainnya adalah melonjaknya harga bahan bakar,
baik bahan mentah maupun juga nanti barangkali bahan bakarnya. Dampak dari konflik yang berlangsung di Timur Tengah, di mana Timur Tengah merupakan rantai pasok untuk BBM Indonesia ya. Salah satunya juga dari pemasok di sekitar kawasan Timur Tengah ya, ada Saudi Arabia dan lainnya. Yang saat ini kabarnya Selat Hormuz yang menjadi urat nadi pasokan BBM dan gas dunia, baik ke Asia maupun ke Eropa, diblokir oleh Iran sebagai konsekuensi atas serangan AS dan Israel ke Iran, di mana Iran juga cukup resilient membalas serangan-serangan tersebut hingga pekan kedua ini ya teman-teman. Jadi Indonesia ini bertubi-tubi ini teman-teman, sektor yang terkena ya. Di sejauh ini juga sektor realnya juga konsumsi masyarakat sudah dibayang-bayangi sebelumnya oleh daya beli yang lesu, dampak juga dari banyaknya PHK dan kenaikan harga-harga yang walaupun inflasinya diklaim rendah, tapi tetap saja daya beli masyarakat tidak baik-baik saja ya teman-teman. Nah, ini suasana di sekitar stasiun KAI Sudirman, penumpang reguler ya, yang menuju ke tempat kerja. Namun sepertinya arus mudik di stasiun BNCT juga belum terlihat, terutama yang mengarah ke Bandara Suta.